Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, kali ini aku mau share resep donat kampung yang empuk dan lembut kayak gini. Nah, berikut ini bahan-bahannya. Di sini aku udah nyiapin kurang lebih sekitar 500 gram tepung terigu. Nah, ini di sini juga ada air dingin. Air dingin kurang lebih sekitar 175 ml. Kemudian ada juga mentega. Mentega ini sekitar 100 gram dan juga ada garam di sini. Garam 1 sendok teh. Nah, di sini ada gula pasir. Gula pasir ini sekitar 100 gram. Kemudian di sini ada ragi sebanyak 7 gram saya pakai. Lalu ada 2 butir telur suhu ruang. Kemudian ada susu bubuk sebanyak 30 gram. Dan di sini yang diangkat Mariam itu ada vanili sebanyak 4 gram. Dan jangan lupa ini vanili ini opsional ya, bisa pakai bisa enggak. Dan jangan lupa sediakan wadah besar untuk mengaduk. Kalau teman-teman pakai mixer ya. Nah, di sini pertama-tama yuk kita tuangin dulu. Di sini saya dibantuin Mariam. Dituang dulu terigunya. Kemudian bahan lain yaitu susu yang tadi udah disiapin. Lalu ada juga gula kita masukin. Kemudian vanili. Biar wangi ya vanilinya. Kemudian ada juga ragi, langsung dimasuk. Kemudian kita aduk. Di sini saya dibantu sama kakak Mariam. Saya tuang air. Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman nuangnya sedikit-sedikit ya, nggak kayak saya langsung dijeburin gitu, dikit-dikit aja. Nah, kemudian saya masukkan telur 2 butir. Tetap diaduk-aduk ya. Diaduk. Di sini kakak Mariam bantuin ngaduk. Nah, di sini saya menggunakan mixer tangan untuk memudahkan aja pengadukannya. Buat teman-teman yang nggak mau pakai mixer atau memang nggak ada mixer, boleh kok diuleni pakai tangan. Yang penting uleni sampai kalis, sampai benar-benar dia nggak lengket dan elastis ya. Di sini saya aduk-aduk seperti ini. Sini kita aduk terus sampai benar-benar tercampur. Lalu kemudian masukkan margarin dan garam yang sudah tadi disiapkan dan diaduk lagi hingga benar-benar kalis dan juga elastis adonannya. Ini memang butuh kesabaran ya, apalagi kalau ngulenin tanpa mixer. Jadi memang butuh kesabaran dan kekuatan gitu. Dan mungkin ada sedikit tips ya buat para penggemar donat untuk membuat donat ini biar biar menul-menul gitu ya. Kalau memang bisa pakai terigu protein tinggi. Kemudian telurnya jangan pakai telur yang dingin atau telur suhu ruang gitu, supaya dia bagus nanti. Nah, yang berikutnya nih, tips berikutnya kita juga ngulenin itu harus sampai benar-benar kalis dan elastis seperti yang tadi saya bilang. Jadi tidak lengket lagi di tangan seperti ya kayak slime ya. Kalau slime masih lengket ya kalau slime. Jadi intinya udah nggak lengket di tangan ketika kita tarik atau kita pegang, dan ketika kita tarik pun dia harus elastis gitu ya. Itu tandanya adonan kita baik gitu ya, bagus lah seperti itu. Dan juga yang mesti diperhatikan dalam membuat
donat ya, itu adalah raginya. Karena ragi yang bagus itu ya dipakai secukupnya gitu ya, sesuai dengan jumlah terigunya gitu kan ya, tidak kebanyakan dan juga tidak terlalu dikit, dan pastikan raginya itu memang masih aktif gitu ya. Bisa dicek dulu dengan cara merendam atau nyeduh dengan air dan gula. Nah ini udah enggak lengket dan ini udah kalis. Nih kita window pan ya. Di sini kita tarik-tarik seperti ini, dia akan melar seperti karet ini ya. Jadi kalau udah kayak gini tandanya nih insya Allah nih donat kita udah oke gitu kan, adonan kita udah oke seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang mau bikin donat atau adonan roti, pastikan biasakan untuk melakukan tes seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita bulat-bulat adonannya kayak gini. Kita bulat-bulat. Nanti jangan lupa, kalau saya sih biasa mengolesi adonan ini dengan minyak supaya dia nggak kering nanti permukaannya ya. Juga tempat yang tempatnya ya, wadahnya juga kita kasih minyak nanti. Seperti ini saya oles dengan minyak secukupnya, nggak usah terlalu banyak, di permukaannya saja. Biar nggak kering. Jadi ketika nanti kita mau eksekusi di langkah berikutnya, tempatnya saya olesi secukupnya, minyak juga. Baru kemudian saya letakkan si adonan ke dalam tempat yang sudah diolesi minyak tadi. Nah, kita bulatkan seperti ini. Oke, taruh di sini dan bisa kita tutup menggunakan lap atau kain ya, kain basah atau bukan kain basah, kain lembab ya. Kemudian kita tutup. Tapi karena di sini saya pakai plastik wrap, jadi tinggal ditutup seperti ini aja, dirapihkan agar dia aman dari udara dan tidak kering. Ya, teman-teman bisa bebas boleh pakai plastik seperti ini atau bisa juga pakai kain lembab untuk menutupi si adonan. Oke, kita siap-siap masuk pada proses proofing. Jadi didiamkan dulu kurang lebih sekitar 40 menit atau 1 jam. Dan ini setelah proofing, dan kita memang over proofing tadi kelebihan lebih dari 1 jam. Jadi hasilnya gede banget, tapi nggak apa-apa. Ini masih bisa, masih bagus lah ya. Ini kita hancurkan, kita tonjok-tonjok balonnya seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk, kita pencet-pencet supaya benar-benar angin yang di dalam atau udara itu tidak terperangkap di dalam adonannya. Benar-benar kita bejak-bejak gitu ya. Pastikan teman-teman tangannya bersih, harus cuci tangan dulu sebelum memegang adonan ini. Ya, ini siap-siap kita mau potong-potong. Kita timbang adonan sebesar 35 gram. Nih lihat abinya sampai turun gunung buat ngebantuin. Mariam bantuin juga nyusun-nyusun. Ini Abi bantuin nimbang, ngebagi masing-masing 35 gram adonan. semuanya ikut membantu Umi bikin donat. Oke, dan ini kakak Mariam lagi bantuin mindahin donat ke atas meja. Ini sekaligus kita mau proofing yang kedua selama kurang lebih 20 menit ya. Kita proofing sebelum dibolongin donatnya dan digoreng nanti. Dan setelah 20 menit di proofing yang kedua, aku siapin botol bekas marjan nih ya. Ini untuk ngebolongin si donatnya supaya lebih rapi. Pastikan botolnya bersih. Aku pakai ujung ini nanti. Nah ini seperti ini nih bolonginya. Jadi adonannya kita ambil tengah-tengahnya, kita bolongin seperti ini, ditekan, kemudian diputar-putar sedikit, baru diangkat. Agak
susah ya. Nah ini seperti ini. Nah nanti ini tengahnya ini bisa digoreng juga. Jadi ini seperti ini penampakannya, agak rapih kan ya daripada kita manual bolongin pakai jari. Nah ini nanti ini bisa digoreng juga jadi sate donat pakai tusuk sate. Nah ini berikutnya ya, yang ini jangan dibuang tapi dikumpulin buat digoreng, lumayan buat cemilan anak-anak variasi lain ya, jadi tidak ada bahan yang terbuang. Dan kita masuk pada tahap penggorengan. Di sini aku udah sediain minyak yang cukup banyak lah ya. Kita cemplungin di sini. Untuk ukuran api jangan terlalu panas, minyaknya jangan terlalu panas dan apinya api kecil aja. Aku pakai kecil sekali ya. Jadi minyak nggak terlalu panas, jadi nggak gampang gosong. Nah ini, dan usahakan juga ini minyaknya baru, jangan minyak bekas goreng ayam atau goreng ikan gitu ya, karena akan bau amis nantinya. Jadi usahakan minyaknya baru, banyak, dan pakai api kecil, jangan terlalu panas. Tips berikutnya yaitu jangan terlalu sering membolak-balik donat. Jadi cukup sekali aja dibalik. Ini udah lumayan agak lama, ini kita balik. Untuk apa? Untuk mendapatkan white ring pada donat nanti. Nah ini dia nih penampakan white ring yang ada pada donatnya. Bisa dilihat ya. Nah alhamdulillah ini dia donat yang tadi kita udah masak. Penampakannya seperti ini. Ini udah siap kita makan. Dan untuk topping bebas, bisa pakai gula halus, pakai mesis, atau pakai topping apapun. Cukup sekian ya resep donatnya. Saksikan vlog kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.